barangnya ini. Sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur, memerintahkan pada gubernur dan bupati untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorghum ini. Sehingga kita tidak tergantung sekali pada yang namanya gandum, atau tidak tergantung sekali pada yang namanya jagung dari impor. Tidak kalah enaknya dengan tumpeng yang berasal dari nasi biasa atau dari beras ya. Atau yang paling simpel ya, kalau kita ke Eropa, saya pernah ke Burkina Faso ya. Di sana kita nginep di hotel, pagi-pagi itu sarapannya dikasih bubur seperti ini gitu. Ternyata ini biji-biji sorghum yang diolah jadi bubur seperti ini. Ini sangat mungkin diolah di kita kalau penanamannya ada dan produknya ada di pasar gitu. Nah, itulah saya mengajak para mitra, terutama pengusaha swasta ya, mari kita bersama-sama menciptakan kreativitas produk olahan sorghum yang siap dibeli oleh masyarakat kita. Afrika mereka tuh di pasar-pasar itu mudah dibeli sorghum itu. Nah, saya itu agak mikir kenapa di Indonesia itu cari sorghum di pasar itu tidak ada. Gitu. Sorghum potensial dan layak untuk kita jadikan sebagai makanan pokok dengan alasan-alasan pertama adalah kandungan energinya itu sebanding dengan padi dan gandum. Jadi kalau kita makan 100 gram padi, 100 gram gandum, itu ekuivalen dengan 100 gram sorghum. Yang kedua, glycemic index-nya yang sangat rendah dibandingkan dengan padi dan gandum, maka tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Suranto bahwa akan sangat ramah terhadap diabetes dan baik untuk kontrol mereka-mereka yang sudah menderita diabetes. Yang ketiga, sumber pangan rendah sekali gluten atau tanpa gluten. Kemudian yang keempat, layak tumbuh di Indonesia. Maka sejak berabad-abad yang lalu sudah ada dan ditanam di Indonesia. Hanya sangat terabaikan oleh kita selama dapat dimasak langsung seperti beras padi. Jadi pakai rice cooker bisa, pakai dandang bisa, pakai liwetan bisa. Kemudian dapat diproses menjadi aneka makanan modern seperti mie, seperti popcorn, seperti aneka makanan snack dan lain sebagainya. Sorghum itu lebih unggul, tentang proteinnya juga lebih unggul, kemudian tentang masalah seratnya juga lebih unggul, kemudian juga kalsiumnya lebih unggul, fosfornya lebih unggul, zat besinya lebih unggul. Glycemic index-nya tolong diperhatikan. 41 versus di atas 70 dan versus di atas 90. Ini risikonya berat sekali pada konsumen-konsumen gandum dan padi terhadap diabetes. Biaya pokok produksinya 40% lebih murah daripada padi. Itu nyatanya itu adalah gabahnya saja hanya Rp3.000, tinggal diproses saja, tinggal harga menjadi berapa. Kebutuhan lahan masih sangat banyak karena masih lebih dari 14 juta lahan-lahan perkebunan dan lahan-lahan marginal yang bisa kita tanami. Sementara yang kita perlukan hanya 0,5 juta saja.